Salam, selamat pagi. Jemaat GKJ Wates Selatan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga dan pelayanan CD. Berkenaan dengan kejadian luar biasa, pandemi COVID-19, dan mendasar pada ketentuan pemerintah dalam mensikapi dan mengurangi penyebaran virus corona, maka ibadah di GKJ Wates Selatan masih dilaksanakan dengan ibadah keluarga secara online. Warta jemaat dan panduan ibadah termuat dalam buletin gospel. Jemaat yang berada di rumah, mari kita bersama-sama memasuki ibadah dengan menyiapkan diri dalam saat teduh secara pribadi. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Jemaat, kami undang untuk berdiri, kita akan memasuki ibadah. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, marilah ibadah saat ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Kita naikkan pujian kehadirat Tuhan dengan kidung jemaat 18. Bait yang pertama, Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Kita bersama-sama akan melihat hidup dan kehidupan kita dengan berkaca dari hukum kasih yang terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12, 20 sampai 21 yang demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mari kita bersama-sama menyesali dosa-dosa kita di hadirat Tuhan, seraya memohon belas kasihan Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat 42. Tuhan kasihani.
Kita akan menerima berita kasih, berita anugerah yang terambil dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 yang demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikian berita kasih, berita anugerah dari Tuhan. Tuhan senantiasa menghendaki kita hidup baru seperti dalam petunjuk-Nya. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17 yang demikian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetaplah ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman kita tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari kita nyatakan kesanggupan kita senantiasa hidup baru dengan Kidung Jemaat 402 bait yang pertama. Kuperlukan juru selamat. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa pembukaan dan persiapan untuk pelayanan CD. Demikian pula saat nanti kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Hari ini, hari Minggu, kami boleh bersama-sama disatukan untuk boleh beribadah. Bapak, terlebih kesempatan ini kami boleh menyaksikan untuk saudara kami yang akan mengakui iman mereka CD di depan jemaat Tuhan. Berkati pelayanan CD saat ini untuk saudara terkasih kami Dikson Purba, sehingga saudara terkasih kami ini boleh merasakan keterpanggilannya untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Engkau memberkati untuk pelayanan CD saat ini. Demikian dengan pelayanan CD ini sebagai batu loncatan untuk imannya semakin didewasakan dan bertanggung jawab setiap perbuatannya di dalam Kristus. Bapa, Engkau memberkati untuk saudara-saudara kami semua yang Tuhan beri karunia tanggung jawab dalam hal mendidik anak. Mampukan kami, setiap keluarga untuk mendidik anak kami, memimpin keluarga kami dengan sebaik-baiknya. Terlebih dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini,
kami senantiasa boleh menjaga protokol kesehatan dengan baik, dan kami boleh waspada, tetapi ajar kami untuk tidak takut dan khawatir, karena kami percaya Engkaulah yang membentengi hidup kami, Engkaulah yang menuntun kami, dan Engkaulah yang menguasai kami. Bapa, Engkau berkati pula kami semua untuk taat pada himbauan dari pemerintah. Engkau berkati pemerintah bangsa kami untuk boleh dipakai Tuhan, kami boleh terentaskan dari pandemi COVID-19 ini, sehingga tidak terlalu berlarut-larut. Ada kerjasama yang baik antara pemerintah yang menangani dan seluruh masyarakat untuk taat pada himbauan pemerintah. Bapak, Engkau juga berkati gereja-gereja dimanapun berada untuk turut andil dalam mengentaskan keprihatinan negara kami tercinta, bahkan seluruh dunia ini. Kami turut ambil bagian, baik membantu mensukseskan maupun juga boleh dipakai Tuhan menolong sesama kami. Terlebih dalam masa pandemi seperti ini, ada sebagian yang kehilangan pekerjaan, ada sebagian yang mungkin kekurangan, ada sebagian yang bergumul dengan makanan sehari-hari, ada mereka yang bergumul dengan biaya anak-anak sekolah, dan ada mereka yang bergumul dengan kehidupan yang dihadapinya. Tuhan, mampukan kami untuk dipakai Tuhan menolong mereka, mampukan kami untuk dipakai Tuhan mengentaskan mereka, sekalipun peran kami kecil, peran kami tidak berarti. Bapak, Engkau juga memberkati gereja-gereja dimanapun berada boleh bekerja sama dengan yayasan-yayasan Kristen untuk dipakai Tuhan dalam turut mendukung pemerintah untuk mengentaskan dari problem pandemi COVID-19. Bangsa kami tercinta, Engkau memberkati yang baru saja memperingati hari kemerdekaan ke-75 tahun. Tuhan memberkati untuk dimampukan kami bersyukur atas usia 75 tahun Indonesia merdeka. Kami percaya Engkau yang membuat sejarah bangsa ini, Tuhan pula yang boleh melestarikan sejarah bangsa ini. Ini Tuhan pasrah diri kami untuk kemurahan dan kasih Tuhan. Engkau memberkati pelayanan Sidi, Engkau juga boleh memberkati untuk firman Tuhan yang akan kami terima. Biarlah kami semua boleh dikuatkan, kami semua boleh dimengertikan, firman-Mu menjadi dasar bagi kehidupan kami. Sepenuhnya kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan saudara kita yang mengakui percaya di hadapan Tuhan. Sebagaimana diumumkan dalam warta gereja, hari ini akan dilayankan untuk pengakuan percaya atas nama Saudara Dixon Purba. Dalam kesempatan ini pelayanan Sidi berkenaan dengan saudara kita terkasih dilaksanakan dalam ibadah khusus. Sebagaimana saudara Dixon Purba telah dibaptis ketika masih kanak-kanak, telah disucikan, dan sekarang setelah dewasa atas bimbingan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya sebagai bukti bahwa ia telah percaya dan menerima keselamatan anugerah Allah serta siap sedia untuk menerima hak dan tanggung jawab sebagai warga dewasa.
Saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya atau sidi, dipersilahkan berdiri di depan mimbar. Agar jemaat dapat menyaksikan pernyataan pengakuan saudara, maka saudara dipersilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah saudara menyadari dan meyakini telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis yang telah saudara terima ketika saudara masih kanak-kanak? 2. Apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus menurut kesaksian Alkitab? 3. Apakah saudara bersedia memelihara iman dan bersaksi serta ikut bertanggung jawab dalam kehidupan gereja? 4. Apakah saudara bersedia memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan senantiasa meyakini syahadat? 5. Apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? 6. Apakah saudara bersedia menerima pokok-pokok ajaran gereja Kristen Jawa, tata gereja dan tata laksana gereja Kristen Jawa sebagai pedoman kehidupan bergerejawi? Jika saudara bersedia, silahkan menjawab dengan ya dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudara Dikson Purba? Ya, dengan sepenuh hati. Sujudlah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing serta memampukan saudara untuk menjalani hidup baru bersama Gereja Kristen Jawa, sehingga saudara mencapai kesempurnaan keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah anak-Mu yang sudah mengakui percaya di hadapan Tuhan. Mampukan dia menjadi warga dewasa yang bertanggung jawab, hidup bergerejawi, hidup bermasyarakat. Mampukan saudara Dikson Purba ini untuk menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab, demikian pula anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Biarlah imannya semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Yesus Kristus. Berkati kehidupan selanjutnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah saudara yang sudah mengakui percaya di hadapan Tuhan. Terimalah dan sambutlah Dikson Purba ini di dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Berikanlah bantuan kepadanya bila diperlukan, dan ajaklah untuk berperan serta dalam segala kegiatan sesuai dengan kesediaan dan kemampuannya untuk menjalani hidup baru dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Saatnya bersama-sama kita akan mengaturkan persembahan syukur sidi. Persembahan syukur sidi diiringi dengan Kidung Jemaat 413 bait yang pertama. Persembahan di depan kotak masing-masing yang sudah disiapkan.
saatnya kita akan menerima sabda Tuhan. Sabda Tuhan terambil dari Keluaran pasal 1, dimulai ayat 15 sampai pasal 2 ayat 10, Mazmur 124, Roma 12 ayat 1 sampai 8, dan Injil Matius 16. Kita baca yang Keluaran, Roma, dan Matius. Keluaran 1 ayat 15 sampai pasal 2 ayat 10. Lembaga Alkitab memberi tema persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah akan menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang Dia anugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai Keluaran pasal 2 ayat 10. Saya bacakan saja. Demikian. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sipra dan yang selainnya bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarlah hidup.
Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun itu kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Selanjutnya Matius 16 ayat yang 13 sampai 20. Yang demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian bacaan hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan dipelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sebagai judul khotbah adalah pengakuan mewujud dalam tindakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, suatu kali Yesus pernah bertanya kepada muridnya, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Ketika pertanyaan yang pertama ini dijawab dengan bermacam-macam, dan akhirnya ditegaskan lagi, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Dan satu-satunya jawaban yang berkenan hanya Petrus.
Petrus merespon pertanyaan itu dan mengatakan, engkaulah Mesias. Dikatakan di dalam bacaan tadi, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Demikian jawab Petrus. Mengapa murid yang lain tidak menjawab seperti Petrus? Mungkin berbagai macam alasan. Ada yang mungkin merasa tidak perlu, mungkin ada yang diam, dan banyak alasan. Jawaban Petrus itu ternyata mendapat respon yang sangat baik dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengatakan, berbahagialah engkau, Petrus. Kemudian disebutkan, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan yang ketiga, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Sebuah respon yang memiliki makna yang luar biasa. Dan Yesus memberikan tanggung jawab yang istimewa kepada Petrus. Kenapa begitu? Padahal kalau kita lihat sejarah Petrus selanjutnya, ketika Tuhan Yesus mengungkapkan tentang penderitaannya, kedepannya Tuhan akan mati, kemudian akan bangkit lagi dari antara orang mati. Petrus ini tidak bisa menerima seperti itu. Padahal semula Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Bahkan sejarah berikutnya Petrus pun juga menyangkal Tuhan Yesus. Namun demikian, yang jelas Petrus pernah mengakui Yesus adalah Mesias. Petrus menyatakan pengakuan imannya tentang Yesus itu bukan karena kepandaian Petrus, bukan karena kelebihan Petrus, tetapi oleh karena Allah Bapa sendiri yang memimpin Petrus bersuara seperti itu. Sehingga Tuhan berkata, bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Artinya Petrus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan Yesus adalah Mesias. Dan selanjutnya sikap Petrus yang mendasarkan pengakuan imannya itu, Petrus dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai prototipe kehidupan jemaat. Beginilah pengakuan yang terbaik. Harapannya jemaat lain pun bisa memiliki iman yang otentik seperti Petrus, memiliki kepakaan seperti Petrus, bukan sekedar lata-lataan, bukan sekedar ikut-ikutan orang, bukan sekedar ikut yang jumlahnya banyak. Tidak. Sehingga Petrus mendapatkan sabda dari Kristus, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Inilah Petrus. Hanya saja yang perlu tidak kita lupakan, pengakuan Petrus yang sebaik itu sebaiknya tidak sekedar ucapan, tidak sekedar manis di mulut, tetapi diikuti tindakan. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita, Roma 12. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita, ketika kita mengakui Yesus dan mempersembahkan tubuh, harus diikuti dengan perilaku. Oleh karena itu Rasul Paulus memberikan nasihat. Hal-hal konkret yang harus dilakukan, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, ibadah yang sejati, dan adanya pembaharuan budi. Artinya
Artinya karakter-karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu segera ditinggalkan. Kehendak Allah yang baik, yang berkenan, yang perlu dituruti. Dan juga nasihat Rasul Paulus, hendaknya kita bisa menempatkan diri dan menerima diri dengan tepat. Istilah yang paling tepat di bahasa Jawa itu bisa rumangsa, aja rumangsa bisa. Coba di bahasa Indonesia kan ini angel. Bisalah kita tahu siapakah diri kita, jangan merasa sok tahu. Kalau sok tahu itu biasanya orangnya kepo. Namun tidak mudah antara yang diucapkan dengan tindakan itu sama. Pembaruan budi artinya tindakan dan ucapan itu sama, itu tidak gampang, tidak mudah. Memerlukan pengorbanan dan kerelaan. Baiklah, mungkin kita akan menggugat. Kalau itu sulit, apakah ada contohnya? Ada. Alkitab menulis dengan tegas contoh 3 perempuan yang kata-katanya sesuai dengan perbuatannya, yaitu Shifra, Pua, dan Miriam. Kita jelaskan satu-satu. Shifra dan Pua ini adalah bidan-bidan yang membantu persalinan para perempuan Ibrani. Raja Firaun pernah memberikan titah. Bayi laki-laki yang kamu lahirkan melalui kamu karena pekerjaanmu bidan, Shifra dan Pua, bayi laki-laki harus dibunuh. Tetapi bagi bayi perempuan lestari, tetap hidup. Tapi perintah Firaun untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir ini tidak pernah dilakukan sama sekali. Bahkan ia sadar, saya lebih takut kepada Allah daripada perintah dan titah raja. Ada sebuah pengorbanan, kerelaan, dan keberanian. Lalu siapakah Miriam? Miriam adalah kakak Musa. Kakak Musa ini mengiringi perjalanan bayi Musa, mendampingi ketika Musa ditaruh di sungai Nil untuk mengawal bayi laki-laki ini juga resiko. Bahkan Miriam ini berani mengusulkan kepada putri Firaun supaya ada inang yang menyusui. Dan dicarilah ibunya sendiri untuk menyusui Musa. Ini peristiwa di dunia yang lucu, unik tapi nyata. Ibu sendiri menyusui anaknya dibayar. Yang bayar adalah putri Firaun. Engkau akan saya bayar dengan menyusui anak ini. Ini keanehan yang terjadi di dunia. Ibu sendiri menyusui anaknya dibayar. Perlu keberanian Miriam merelakan diri untuk mengikuti kemana bayi Musa itu terbawa aliran sungai. Bapak Ibu, sungai Nil itu sungai yang dalam. Di sana ada kapal yang besar. Mungkin kalau di Indonesia seperti di Kalimantan, tetapi kalau sungai Nil itu sungainya begitu tenang, tapi dalam sekali. Sehingga untuk mengikuti dari pinggiran ini sangat tidak logis dengan berbagai bahaya yang ada. Kenapa Musa dibungkus dengan daun yang disebutkan di Alkitab tadi? Konon menurut cerita yang di Mesir, yang saya dengar dari seorang gaib, buaya itu takut dengan daun yang ada di sungai Nil. Daunnya itu sekarang dipakai untuk menulis berbagai macam tulisan Alkitab. Dan begitu bayi dibungkus dengan daun itu,
dia tidak akan tersentuh oleh buaya salah satunya. Oleh karena itu kenapa Musa dibungkus dengan daun oleh ibunya? Miriam merelakan itu. Terlebih lagi ibu Musa, Yokobed, berani menyembunyikan Musa sampai 3 bulan. Dan kita tahu hukumnya menyembunyikan bayi laki-laki menolak perintah raja. Ini sebuah nyali yang luar biasa. Dia berani mengambil kesempatan untuk menyusul dan mendidik Musa, sekalipun bisa saja identitasnya mesti terbongkar sebagai ibu yang menyembunyikan bayi. Sementara putri Firaun ini hidup dalam lingkaran kekuasaan, tapi berani mengambil langkah. Anak Ibrani laki-laki ini saya ambil. Jelas tahu kalau ini anak Ibrani, anaknya orang-orang bangsa Israel, tetapi tetap diambil. Tindakan para perempuan yang beresiko besar ini, nyawa mereka bisa terancam, namun mereka tetap melakukan, menunjukkan bahwa keputusan itu diambil karena mereka takut kepada Tuhan dan rasa kemanusiaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, barangkali di dalam pengakuan iman di gereja kita dan juga di beberapa gereja mungkin ada tidak kesamaan. Mungkin di gereja kita dengan yang gereja Kristen Jawa ini menyebut Tuhan dengan Gusti. Di bahasa lain juga akan berbeda. Namun demikian, itu bukanlah hal yang terlalu dipersoalkan. Yang terpenting adalah pengakuan kita kepada Tuhan, tapi pengakuan kepada Tuhan itu juga terwujud di dalam tindakan. Seperti perempuan-perempuan yang tertulis di dalam kitab Keluaran. Mereka mengakui takut akan Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, tetapi juga mempertimbangkan kemanusiaan. Kalau ada saudara kita yang sidi berarti pengakuan percaya. Pengakuan percaya berarti mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pengakuan itu harus diwujudkan dengan tindakan. Nilai-nilai kekristenan itu terwujud dalam tindakan. Jangan sekedar mengakui, tetapi tanpa ada tindakan. Petrus mengakui Yesus adalah Mesias. Namun kadangkala tindakan Petrus bertentangan dengan pengakuan. Tetapi di akhir pelayanannya Petrus luar biasa. Mari pengakuan kita kepada Tuhan diwujudkan dalam tindakan. Jangan sampai kita seperti pisang yang berbuah mangga, gedang awoh pakel. Itu pisang yang berbuah mangga. Tidak mungkin toh pisang berbuah mangga itu. Gedang awoh pakel, orang Jawa omong gampang, lakoni angel. Artinya harusnya kalau pisang itu buahnya pisang. Kita anggur ya buahnya anggur. Kita orang-orang percaya kepada Kristus ya buahnya adalah kasih Kristus. Mari pengakuan kita hendaknya terwujud dalam tindakan. Amin. Kita saat teduh.
cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat di muka bumi, marilah kita memperbaharui pengakuan iman kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan minggu. Didasari dari Roma 11 ayat 36, dilanjutkan dengan Roma 12 ayat yang pertama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mengumpulkan persembahan diiringi dari Kidung Jemaat 403 bait yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Mari kita bersatu dalam doa untuk doa persembahan dan penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa, mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami di dalam kami melaksanakan pekerjaan kami di hari-hari yang telah kami lalui. Tuhan sertai, Tuhan bimbing, sehingga dalam suasana KLB pandemi COVID-19 ini, Engkau masih menyertai kami, boleh berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini, melalui pekerjaan kami, Tuhan memberikan persembahan yang berupa uang, baik itu mingguan
bulanan maupun persembahan istimewa lainnya. Bapa, walaupun belum persembahan terbaik, biarlah Tuhan kuduskan sehingga dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan, khususnya di GKJ Wates Selatan. Berkat rezeki yang ada di kami, dapat kami pergunakan untuk menjalani hidup dan kehidupan ini, sehingga melalui keluarga kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yang mengelola persembahan, Tuhan sertai, boleh menerima, mengalokasikan, sehingga nantinya ini boleh dikelola sesuai dengan kehendak Tuhan dan segala kebutuhan jemaat boleh tercukupi. Mohon pengampunan-Mu Tuhan, jika kami memberi persembahan tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang melimpah pada kami. Ajar kami bisa mempersembahkan tubuh dan jiwa kami untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Jika kami boleh menyelesaikan ibadah saat ini, bukan karena kemampuan kami, tetapi karena kasih penyertaan Tuhan, kami mengucap syukur. Sehingga kami selanjutnya dapat bekerja dan berkarya di hari ini dan selanjutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan jika di dalam kami bekerja, kemudian beribadah, juga berdoa, ada salah dan dosa kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan permohonan ini kami naikkan. Amin. Kita akan menerima pengutusan dari Tuhan. Pengutusan dari Tuhan ini akan kita mulai bersama-sama dengan menaikkan Kidung Jemaat 424. Kita akan bangkit berdiri, menaikkan pujian 424, Yesus menginginkan datang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kita sekalian. Janganlah padamkan roh, dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kita akhiri bersama dengan Kidung Jemaat 410 bait yang pertama. Tenanglah kini hatiku.
telah selesai dan Majelis Kristen Jawa Wates Selatan mengucapkan selamat untuk Saudara Dixon Purba yang sudah menyatakan pengakuan imannya dan bergabung dengan Gereja Kristen Jawa Wates Selatan. Tuhan memberkati.